Ya, oke teman-teman, untuk cara pengetesan menggunakan otak kanan ataupun otak kiri yang kita dominannya gitu kan. Dominan kita itu menggunakan otak kanan ataupun otak kiri. Nah, nanti kita akan tes di sini guys. Yang belum nanti tenang aja, yang belum tahu cara pengetesan itu gunanya untuk apa, lihat dulu video saya sebelumnya gitu kan. Setelah kalau misalnya udah tahu, teman-teman mungkin bakal pengen ngelihat video ini. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman yang udah gitu, yang udah pernah ngelihat video saya sebelumnya gitu kan, lihat untuk cara pengetesannya guys. Nah, untuk cara untuk pengetesannya, yang pertama teman-teman harus mungkin bisa menyediakan pulpen ataupun kertas gitu kan. Nanti soalnya ada 3 praktek yang mungkin akan saya lakukan. Nanti hasilnya itu dalam 3 praktek tersebut gitu kan, teman-teman dominan di sebelah mana gitu kan. Misalkan di otak yang tes pertama kanan gitu kan, otak kanan, sebelah kiri otak kanan, dan mungkin yang sebelah yang ketiganya, tes ketiganya itu otak kiri, berarti kalian dominan di otak kanan gitu kan. Jadi ada 3 tes yang nanti bakal saya coba nanti sebelum tesnya gitu kan. Tonton video ini yang nantinya buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mengetahui otak mana yang kalian dominan gunakan. Tonton video ini. Nah, oke teman-teman semuanya, ya kalau misalkan ada teman-teman yang udah menyiapkan yang namanya buku-bukunya, ataupun mungkin kalian mau mengingat dengan pemikirannya, jadi silakan, itu kan nggak masalah kayak gitu kan. Yang penting nanti ingat percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga itu hasilnya apa, kalian ingat-ingat aja nantinya gitu kan. Nah, untuk percobaan pertama, teman-teman coba untuk tangannya itu ke depan semuanya gitu kan, ke depan. Setelah teman-teman tangannya ke depan semuanya gitu kan, coba untuk masukkan jari-jari teman-teman, ini yang jari ini ya gitu kan, masukkan ke dalam sela-sela jari. Nah udah, nah kalau udah gitu kan, teman-teman lihat dominan yang teman-teman bisa lihat di hasil genggaman teman-teman kayak gitu kan. Tangan sebelah kiri ya, kita fokus ke tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri kayak gitu kan, ibu jari kalian itu kayak gitu kan, di sebelah mana, di atas apa di bawah kayak gitu. Nah, kalau misalkan tangan kiri kalian ibu jarinya berada di atas kayak gitu kan, di atas, berarti kalian cara berpikirnya itu menggunakan otak kanan ya. Kalau misalkan ibu jari kalian berada di yang di atas itu adalah sebelah kanan ya, itu di sebelah kanan. Nah, yang fokus kita kiri ya kan, yang sebelah kirinya itu mungkin ada di bawah seperti ini contohnya kayak gitu ya, sebelah kiri seperti ini, berarti dominannya kalian itu menggunakan otak sebelah kiri. Ingat ya gitu kan. Kalau misalkan ibu jari yang sebelah kirinya di atas berarti otak kanan. Kalau misalkan mungkin ibu jari yang kirinya itu di bawah seperti ini kayak gitu kan, itu berarti menggunakan otak sebelah kiri gitu kan. Lihat hasilnya, itu berarti percobaan pertama kalian kanan dan kiri, tulis gitu kan di buku teman-teman, ataupun ingat-ingat hasilnya itu misalkan kanan ataupun kirinya. Nah, untuk pengetesan yang kedua, nah untuk tes yang kedua ini gitu kan, teman-teman gitu kan, bisa lihat gambar di samping kayak gitu. Kalian perhatikan nantinya gitu kan, gambar yang di samping ini gitu kan, sebelum saya play gitu kan, sebelum saya play videonya gitu kan. Lihat teman-teman, gambarnya itu mutarnya itu searah jarum jam apa berlawanan sama arah jarum jam, tahu kan itu kan, arah jarum jam gitu kan, itu arahnya ke kanan. Nah, kalau misalkan mungkin berlawanan berarti arahnya ke kiri gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat gambar ini yang kalian lihat gitu kan, itu berlawanan ataupun searah jarum jam yang kalian lihat sendiri dari dengan mata teman-teman sendiri gitu kan. Saya play ya gitu kan, saya play. Nah udah,
sama teman-teman. Menurut teman-teman sebelah searah atau berlawanan? Sudah ya, udah saya play gitu kan. Kalau misalkan mungkin sebelah kanan berarti kalian kalau misalkan contohnya searah dengan jarum jam searah ya, berarti kalian menggunakan otak kanan. Kalau misalkan berlawanan berarti Anda sering menggunakan otak kirinya, gitu. Coba untuk tulis lagi ataupun ingat-ingat lagi dalam tes kedua kalian kedominan kanan ataupun kiri. Ya, itu ya yang kedua ya, gitu kan. Nah, untuk tes yang ketiganya, gitu kan. Tes ketiganya, gitu kan, kalian menggunakan tangan kalian lagi, ya, gitu kan. Coba ulurkan tangan kalian ke depan kembali, gitu kan. Tes ketiga ya. Tadi udah kedua ya, gitu kan. Yang pertama mungkin kalian bisa ingat-ingat hasilnya apa, yang kedua hasilnya apa, yang ketiga ya. Nah, ulurkan tangannya ke depan. Nah, setelah itu kalian kan biasanya ini ya, bergaya pose gini gitu kan. Nah, kalian coba berpose seperti ini. Nah, gitu. Nah, setelah udah berpose seperti ini, gitu kan. Kalian kedepanin sedikit seperti ini, ya gitu kan. Coba kalian lihat tangan sebelah kanan apa tangan sebelah kiri, fokus ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Coba buat kalian lihat, gitu kan. Kalau misalkan tangan sebelah kiri kalian di atas, itu tandanya kalian dominan menggunakan otak sebelah kanan. Tapi kalau misalkan tangan kiri kalian ada di bawah seperti ini, gitu kan, itu berarti teman-teman, gitu kan, sering menggunakan otak sebelah kiri. Paham ya? Kalau misalkan teman-teman yang kanan, yang kiri ya, yang kirinya di atas, itu berarti kalian menggunakan otak kanan. Kalau misalkan tangan kanan yang di atas, itu berarti kalian menggunakan otak sebelah kiri. Paham nggak? Saya ulang lagi sekali lagi. Kalau misalkan tangan kiri yang di atas, itu berarti dominan menggunakan otak kanan. Kalau misalkan tangan kirinya di bawah, itu berarti kalian dominan menggunakan otak sebelah kiri. Ya, paham ya teman-temannya, begitu kan? Nah, itulah untuk tes percobaan dengan menggunakan 3 tes, gitu kan. Nanti dia lihat tuh, gitu kan, kalian itu kan tes pertama misalkan kanan kiri, berarti kalian dominan di kanan. Kalau misalkan contohnya kiri kanan, berarti teman-teman ya dominan di kiri, gitu kan, ataupun ya sebaliknya atau lain sebagainya. Itu kan intinya yang dua itu kanan ataupun kiri. Kalau misalkan kiri semua, berarti kalian teman-teman menggunakan otak kiri untuk menggunakannya. Tinggal kalian nanti kita bahas untuk gimana caranya untuk mengoptimalkan ataupun ya istilahnya menyamakan antara otak kanan dan otak kiri, saling berhubungan supaya istilahnya ya seimbang antara kanan dan kirinya. Nah, cara untuk menyimbangkannya, gitu kan, nanti tonton video saya di next video ya, itu kan. Untuk video tesnya udah selesai sampai sekarang, kayak gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat video akhirnya, gitu kan, di video saya yang terakhir untuk cara mengoptimalkan ataupun mungkin cara menyeimbangkan otak kanan dan otak kirinya, gitu kan. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman yang udah tadi udah lihat ya hasilnya, dan juga mungkin pengen tahu nih karakter kitanya seperti apa yang dari hasilnya, nanti tonton aja video yang saya sebelumnya, gitu kan, yang tentang otak kanan dan otak kiri, pemahamannya, gitu, pemahaman otak kanan dan otak kiri. Itu nanti di sana ada yang namanya karakteristik orang-orang yang dominan menggunakan otak kanan dan otak kirinya. Nah, setelah itu nanti setelah kalian udah tahu karakteristik, oh iya ini udah bener dengan kita ya, berarti nanti tinggal mengoptimalkan ataupun menyeimbangkannya, gitu kan. Nanti tinggal tonton video saya yang nextnya ini, guys. Nah, mungkin itu aja video untuk tes hari ini, itu kan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.